Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, saya Ahmad Nawawi akan menyampaikan hasil presentasi saya yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Agama Islam sebagai Basis Pengembangan Kurikulum. Mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Ein Maria Ulfa, SPDI MPD. Dahuluan, pendidikan termasuk salah satu kebutuhan asasi manusia, sebab ia menjadi jalan yang lazim untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu, sedangkan ilmu akan menjadi unsur utama penopang kehidupan. Oleh karena itu, Islam tidak saja mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu, bahkan memberi dorongan serta arahan agar dengan ilmu manusia dapat menemukan kebenaran hakiki dan mendayungkan ilmunya di atas jalan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuntutlah oleh kalian akan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu itu akan menempatkan pemiliknya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Ilmu adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Makna hadis tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah niscaya mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka yang berilmu pengetahuan bertingkat derajat. Demi Allah, Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Pembahasan. Konsep menurut bahasa, ide umum, pengertian pemikiran, rancangan dan rencana dasar. Konsep itu sangat penting dalam pendidikan. Jika pendidikan tanpa konsep, maka bisa ditebak pendidikan itu akan berjalan tidak sesuai harapan. Untuk itu, pendidikan terutama pendidikan Islam harus mempunyai konsep yang mapan. Konsep dasar pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utama kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Tujuan pendidikan dalam Islam. Pendidikan agama Islam di sekolah madrasah bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan agama Islam di atas merupakan turunan dari tujuan pendidikan nasional, suatu rumusan dalam UU SPN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 berbunyi, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dasar pendidikan agama Islam. Dasar yang melandasi pendidikan agama Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ra'yu. Ketiga sumber pokok tersebut digunakan secara hierarkis, di mana jika Al-Quran yang bersifat global sebagai pijakan utama dioperasionalkan dengan penjelasan As-Sunnah. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan, maka penggunaan Ra'yu, hasil ijtihad para ahli, dapat dijadikan rujukan dalam pendidikan Islam. Ijtihad dalam penggunaan Ra'yu ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep dasar pendidikan agama Islam sebagai basis pengembangan kurikulum. Kurikulum pendidikan agama Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan Islam untuk mencapai tujuan. Bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama, pendidikan Islam, diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan menunjang sesuatu dengan kebutuhan pendidikan.
maka dibutuhkan konsep dasar pendidikan agama Islam sebagai basis pengembangan kurikulum yang memiliki berbagai fungsi atau multifungsi demi terwujudnya final destination dari pendidikan itu sendiri. Ciri-ciri kurikulum agama pendidikan Islam. 1. Menonjolkan tujuan agama Islam dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, dan tekniknya yang bercorak agama Islam. 2. Memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik, baik dari sisi intelektual, psikologis, sosial, maupun spiritualnya. Yang ketiga, memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Yang keempat, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Yang kelima, bersifat dinamis dan fleksibel, yakni sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Kesimpulan, kurikulum pendidikan agama Islam tidak terbatas mempelajari mata pelajaran pengetahuan agama Islam saja, sebagaimana kepahaman kebanyakan masyarakat. Tetapi pendidikan Islam itu sebenarnya mempunyai jangkauan yang luas, meliputi semua cabang ilmu pengetahuan yang dibenarkan oleh agama Islam. Isi kurikulum pendidikan agama Islam adalah materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam pada masa sekarang yang semakin luas. Hal ini karena dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan juga selain itu, semakin beratnya beban yang ditanggung oleh pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, tuntutan perkembangan yang demikian pesatnya, maka para perancang kurikulum pendidikan agama Islam juga dituntut untuk memperkuat cakupan yang terkandung dalam pendidikan agama Islam. Keberhasilan yang paling manis adalah mencapai yang dikatakan oleh orang lain sebagai tidak mungkin. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.